Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Askar Ridausi, NIM E2019-2005. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan membuat tanggapan ekonomi mikro Islam dari Ibu Nikmatul Nasrullah. Nah, yang pertama yaitu atribut fisik dan nilai dalam produk. Atribut fisik yaitu peran fungsional dari barang yang sudah dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Atribut fisik melekat pada barang seperti bahan baku, kualitas, desain, dan lain-lain. Nilai dalam produk atau volume yaitu citra atau merek yang berasal dari setiap produsen yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu input produksi dan berkah. Input adalah masukan terhadap produsen dalam faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yaitu yang pertama SDM atau tenaga kerja, yang kedua SDA atau tanah dan bahan baku, yang ketiga modal atau kapital, yang keempat keahlian atau skill, yang kelima teknologi atau mesin. Berkah adalah komponen dalam masalah selain produksi bertujuan untuk mencapai laba atau keuntungan juga harus disertai dengan adanya nilai berkah agar lebih terasa kenikmatannya. Yang ketiga yaitu kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi, tujuan produksi untuk mencapai berkah dan optimalisasi bagi konsumen, serta membawa karakter dalam perspektif Islam terhadap kemuliaan harkat manusia. Substitusi antara SDM atau tenaga kerja dan kapital atau modal bersifat alamiah dan bersifat dipaksa seperti tenaga mesin diganti dengan manusia secara manual. Yang keempat, eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Nilai dan prinsip pokok produksi dalam Islam. Yang pertama amanah, yaitu penggunaan faktor-faktor produksi bertujuan mencapai falah. Yang kedua, profesionalisme atau profesional. Yang ketiga, pembelajaran. Prinsip kerja. Dengan pembelajaran sepanjang waktu agar efisien dan memenuhi standar prinsip-prinsip produksi. Prinsip-prinsip produksi. Yang pertama yaitu dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang haram. Yang kedua, dilarang melakukan penumbuhan. Yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. 5A. Produksi modal tetap. Teknologi berproduksi yang memposisikan modal sebagai input tetap dan manusia atau tenaga kerja sebagai variabel input. Yang pertama yaitu fungsi produksi yang menunjukkan besaran input yang besaran output dengan kandungan berkah tertentu yang melekat di setiap produk. Yang kedua, produktivitas rata-rata dari suatu input yang menunjukkan kemampuan suatu input menghasilkan output. Peningkatan dan penurunan produktivitas. Tenaga kerja memiliki karakteristik tersendiri sehingga penurunan atau kenaikan produktivitas rata-rata
kapital atau modal tergantung. 5B itu produksi modal tetap. Produksi dengan teknologi konstan, barang yang sama inputnya dengan berkombinasi untuk menghasilkan output. Implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi, yang mana penurunan input marginal dan efisien dan tingkat penggunaan input. Kombinasi output maksimum, tujuan produsen yang memaksimalkan maslahat dengan keadaan input yang diasumsikan sebagai kendala. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.